Hari ini kita akan bikin kulit pangsit. Yang satu cocok buat rebus, yang satu cocok buat goreng. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kulit pangsit ya. Jadi kita akan bikin dua macam, yang satu pakai telur, yang satu enggak. Yang satu cocok buat rebus, yang satu cocok buat goreng. Praktis dan juga simpel, langsung aja jadi ini bahan-bahannya. Nah, yang pertama ini yang cocok untuk rebus. Kita perlu tepung protein sedang atau serbaguna ya. Terus garam dan juga air. Lalu satu lagi ini yang pakai telur ya. Jadi kita perlu terigu, telur, garam dan juga kaldu ayam. Kenapa aku bilang kalau yang pakai telur itu dia cocok untuk digoreng? Karena nanti hasilnya itu dia lebih renyah dan juga wangi. Dan kita juga perlu tepung tapioka atau tepung maizena ini buat dusting ya, untuk pelapisnya. Kenapa nggak pakai terigu? Nanti kalau pakai terigu dia nyatu lagi jadi nempel satu sama lain. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian cuma mau bikin satu macam di antara dua ini dan buat goreng dan juga buat rebus itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman emang kalau yang goreng pakai telur itu pastinya dia lebih wangi. Oke, pertama ini kita akan bikin dulu yang tanpa telur ya, yang cocok untuk pangsit rebus. Jadi ini kita campur dulu air dan juga garamnya, aduk sebentar, langsung kita campur dengan bantuan sumpit supaya tangannya nggak terlalu messy ya. Ini sambil diaduk, kita campur aja. Terus kalau udah ini kita sedikit ulenin aja di tatakan kayu atau apapun itu sampai semuanya benar-benar tercampur jadi satu. Nggak perlu kalis, nggak apa-apa. Yang penting tepung-tepungnya tuh udah nggak putih-putih gitu. Terus kita bungkus dan ini kita resting ya, minimal 1 jam. Lalu untuk yang telur ini sama, kita akan campur dulu bahan basahnya. Kalian bisa juga campur air dan juga telur untuk tekstur yang dia lebih ada gigitan ya, jadi nggak terlalu renyah. Kalau udah sama kayak tadi, ini kita masukin ke adonan tepungnya pakai bantuan sumpit dan langsung kita aduk semuanya sampai merata jadi satu ya. Kalau udah kayak gini, ini dua-duanya ini kita resting minimal 1 jam. Jadi ini tahap yang penting banget kalau kalian mau bikin kulit pangsit ya. Nah, jadi kenapa sih harus di resting? Pertama itu supaya nanti aromanya tuh lebih kompleks ya, karena terigunya udah sedikit terfermentasi gitu kan, nggak jadi bau terigu mentah banget. Dan kedua, kita mau tipisin yang namanya kulit pangsit. Kalau misalnya kita nggak resting dulu, dia nggak mungkin bisa tipis ya, karena masih terlalu tense gitu. Jadi belum relax. Nah, kita perlu si adonan itu untuk istirahat, jadi relax, nanti mudah untuk ditipisinnya. Oke, nah ini udah di resting ya. Dia langsung kelihatan menyatu dengan baik dan juga dia lunak ya, elastis tuh. Nah, ini emang dia agak basah kayak gini supaya kulit pangsitnya juga pastinya nanti jadinya lebih lembut. Kalau udah kayak gini, ini kita akan bagi 4 aja. Nah, kalau udah ini kita taburin ya pakai tepung maizena atau tapioka. Terus kita tutup supaya nggak kering. Terus ini aku mau kasih lihat dulu cara yang tanpa alat atau tanpa mesin. Pertama kita bikin lingkaran kecil gini, dipotong-potong. Terus gepengin pakai tangan. Taburin tepung maizena. Terus kita akan tipisin dengan gerakan maju mundur, diputer gitu. Nah, ini kalau ada nggak rata nggak apa-apa. Tuh ya, dia jadinya tipis, elastis. Nah, ini sisanya kita akan giling menggunakan alat mie yang manual kayak gini. Nah, terus ini kita lapisi, pastikan dengan tepung maizena. Terus kita akan pipihkan dulu sedikit supaya nanti hasilnya rata ya. Nah, ini kita langsung giling aja tiga-tiganya supaya nanti kita nggak bolak-balik ngatur ketebalan alat mesinnya ini. Kalau udah, ini kita kecilin 1, boleh juga loncat langsung 2, supaya cepet. Ini kita senderin ke belakang sini, supaya nanti dia nggak belok-belok. Kita kecilin lagi.
ini tahap yang terakhir, kita akan ke yang paling tipis ya. Ini sampai 8. Nah, kalian antara 7 8 sama kayak tadi. Hati-hati kalau belok-belok nanti dia jadi saling tumpang tindih. Tuh ya, dia udah tipis banget. Terus ini kita bentangkan aja supaya besarnya sama ya. Nanti kita kan mau bikin kotak, jadi nanti gampang. Kalau terlalu lebar kita bisa tarik aja supaya sama, maksudnya emang bawahnya ya. Apalagi kalau emang untuk di rumah kan kita nggak usah ukur pakai penggaris apa, jadi kita ambil simpelnya. Ini biar panjangnya sama semua. Nah, kalian kalau mau bulat bisa juga tinggal dicetak aja, atau aku mau bikinnya kotak-kotak ya. Ini kita potong. Oke, sama halnya juga ini buat yang apa namanya ini, buat yang goreng yang tadi kita pakai telur, ini kita bagi 4 juga. Nah, kalau udah kayak gini, ini kalian mau goreng boleh, mau disimpan kayak gini juga boleh. Kalau di kulkas bisa 3-4 hari, kalau misalnya di freezer, asalkan kalian tutupnya bener, kedap udara itu bisa sampai 1-2 bulan. Jangan lupa juga ditaburin maizenanya, itu harus cukup ya, maizena atau tepung tapioka. Nah, ini kalau mau goreng harus minyaknya panas ya, tapi nggak boleh sampai terlalu panas yang sampai berasap gitu, tuh nggak boleh, nanti gagal. Supaya nanti si gelembung-gelembungnya juga keluar. Dan habis ini juga aku akan upload kulit dimsum ya. Jadi emang cara buat kulit pangsit sama dimsum ini bisa saling menggantikan satu sama lain, cuman ada sedikit perbedaan. Oke? Oh ya, sama jangan lupa juga untuk cek video pangsitnya gitu ya. Aku juga udah sering share bakmi yamin gitu kan. Kalian bisa bikin di rumah. Thank you for watching. Jangan lupa kalau mau recook juga tag ke @devinahermawan @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.